Ustadz, Betul. bisa ditunggu 10 menit lagi Ustadz kira-kira? Maksudnya Ustaz, mulainya 10 menit lagi gitu. Ah iya, Bisa-bisa ini sambil coba saya koordinasi sama panitia berapa jumlah peserta ya. oke Ustadz. Kasih Ustadz. Ya, belum sebentar, sebentar.
Baik, sudah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya sebentar lagi. Mohon yang sudah bergabung kita cek dulu untuk tor wajah dulu biar saling kenal gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu di jalan. Ya kan? Jalan mana nggak tahu gitu ya. Sambil menunggu saat Ihsan Sukabumi, saat Wardana dari mana ini? Saat Wardana. Dari Pacitan, Tat. Wah, Pacitan. Ya. Saya Mbak Terno, Ustaz. Oh, Mbak Retno. Masya Saya Allah. Mbak Terno dari Pacitan. Ya. Iya. Baik, Binara Ustadz kalau ke Mbak Terno, tapi saya tinggal di Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Kemarin melewati waktu ke Solo. Oh gitu, monggo. Binara Ustadz, boleh-boleh mampir lah. Kalau Sukabumi jauh ya. Baik, Iya. Ustadz Alim, dari mana Ustadz Alim? Dari Riau, Ustaz. Rio ya, Ya, Ustaz. tetangga sebelah barat sana dikit lah. Barat pulau ya. Baik. Ustadzah Reza, dari mana Ustadzah Reza? Dari Bengkulu, Ustadz. Oh ya, sama tetangga barat rumah lah ya. Dari Sukoharjo sebelah barat. Baik. Ustadzah Nifa, dari mana Ustadzah Nifa? Dari Kulon Progo, Yogyakarta. Oh, Alhamdulillah. 2 tahun lalu saya sering lewat sana, Ustazah. Sekarang sudah enggak. Baik. Baik, saudara semua dan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mulai saja nggih di sesi standar proses yang B. Jadi kalau yang A tadi kita memberi Ustazah Rani ada kayaknya. Sudah saya mulai duluan. Ya, Ustazah, silakan. Ayo, Ustaz, silakan. Saya barusan di main room dulu. Oh iya, baik-baik. Ini berapa total yang di sini sertanya? Yang SMP SMA berapa orang? Oke, sambil menunggu jumlahnya. Nanti ditulis di chat aja saja ya untuk memastikan saja. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita start proses yang B ini eh, bagaimana untuk apa namanya menggunakan ya, menggunakan metodenya khususnya jilid dewasa. Jadi SMP SMA ke atas itu menggunakan jilid dewasa. Ada 2 jilid. Kalau yang SD ada 6 jilid gitu ya. Baik. Saya izin untuk share screen ya untuk di sini. Oke, standar proses. Oke, standar proses ilman warohan yang bagian B. Kalau bagian A itu dasar-dasarnya, kalau standar proses B, C, dan D adalah penerapannya ya, implementasinya. Ini untuk kita mengingatkan 5 tahapan ya, 5 tahapan pembelajaran. Ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Nah, di antara inti itu ada santun, ada hafalan, ada materi jilid. Nah, ini di antara inti dari pembelajaran ilman waruhan ya, 1 jam pelajarannya. Kemudian di sini ada setiap sapean santun, setiap hafalan, setiap materi jilid ada langkah-langkah TCT. Ya, ada langkah TCT. Ketiga-tiganya ada langkah-langkah TCT. Kemudian ini santun yang kita terapkan dalam bacaan Quran kita. Ya, komitmen anak di rumah, kemudian sikap memuliakan Al-Quran. Sikap memuliakan Al-Quran itu masuk membawanya ketika halakohnya tenang dan sebagainya, itu termasuk bagian dari sifat memuliakan. Kemudian dalam pembelajaran memperhatikan Kita adab putus-putus terhadap punya. sesama. Gitu ya. Kemudian untuk di eh, ini yang sebelah bawah, sebelah kanan, berarti kiri bawah panjenengan dari layar ya. Murojaah materi sebelumnya, pengulangan, Tapi putus-putus. berikan contoh 3 kali. Nggak ada suara. Baik, apakah tidak ada suara saya? Sudah Istanti? Apa? Jelas?
Jelas Ustaz. Oke, baik. Mohon di mute Sada Istanti atau mungkin Saudara Rani bisa bantu. Oke, bentar. Pencet. Nah, setiap di pengulangan apa murojaah ini masuk pengulangan. Pengulangan itu mengulang materi sebelumnya, baik santun, hafal materi, kemudian paham. Nah, paham di sini kita fokus sekarang di nomor 2 ya. Pak Mahir valuasi sudah tadi saya jelaskan. Nah, untuk pola pembelajaran ini nanti digunakan fokus pada nomor 2, paham materi. Secara umum gambarannya mencontohkan 3 kali, ya kan? Kemudian bersama-sama, bersama-sama menirukan yang dicontohkan. Kemudian yang ketiga menunjuk sebagian. Nah, untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nah ini akan ditampilkan di buku panduan pembelajarannya. Jadi saya hanya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan buku panduan dan setiap pola, kemudian ciri khusus dari setiap halaman peraga ketika itu memiliki pola yang sama. Ya, yang saya sampaikan nantinya adalah Ustadz dan semuanya memahami bagaimana cara implementasi panduan setiap halaman peraga, satu itu. Yang kedua, setiap ada pola paham, kemudian ada ciri khas tertentu pada beberapa halaman paham materi. Nah, itu yang 2 hal ini intinya gitu ya. Oke, next berikutnya kita lihat. Nah, 5 pola tadi sudah dihafal ya. Coba saya cek ulang nih. Ustazah Sri Harweni. Nah, sebutkan 5 polanya. Ustadz, depannya lupa. Mendengarkan, Memperkenalkan bunyi. memperkenalkan bacaan, Bunyi. membaca dengan Ustadz saya lupa. Oke, Ustadz Roland. Nah, ini belum ditanya ini. Tapi yang belum tanya habis ini Ustadz Reza ya. Ustadz Roland. Polanya ada 5. Apa Ustaz? Tadi waktu penjelasan kami sholat zuhur. Oke, siap. Tidak apa-apa. Ustadz Reza, silahkan. Pola pahamnya ada 5. Ya, memperkenalkan bunyi, Oke. membaca secara langsung, menggunakan tanda sama dengan, menjelaskan secara langsung, dan yang terakhir mencontohkan secara langsung. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Reza. Mantap, luar biasa. Ustadzah Istanti, boleh silahkan Ustadzah Istanti. Polanya ada 5. Bisa diulang. Kayaknya berhenti nih videonya. Oke, masalah jaringan. Saya ke Ustadzah Robiatul Adawiyah. Silahkan Ustadzah. Memperkenalkan bunyi, membaca langsung, menggunakan sama dengan, membacakan, menjelaskan langsung, mencontohkan langsung. Oke, baik. Memperkenalkan bunyi, membaca langsung, menggunakan sama dengan, menjelaskan langsung, mencontohkan. Ya, jadi bunyi, baca sama dengan, menjelaskan, mencontohkan. Nah, itu ya, 5. Nah, oke, sekarang kita lihat satu persatu dari masing-masing pola ini ya. Kita lihat satu persatu masing-masing pola ini. Yang pertama adalah memperkenalkan bunyi ya, memperkenalkan bunyi. Nah, perkenalkan bunyi ini kuncinya di sini pendidik mencontohkan materi baru ya di alat peraga atau jilid ya. Jadi kalau di SD alat peraga, kalau kita di jilid. Kemudian yang kedua, pada saat mencontohkan halaman jilid ya, tidak dibuka terlebih dahulu.
Atau bahasa lainnya kita menggunakan bunyinya saja dulu. Nah, polanya ini digunakan di mana saja. Pengenalan huruf berharokat fathah, berharokat kasrah, berharokat dhammah, kemudian pengenalan tentang tanwin ya, tanwin. Tanwin dan panjang 2 harokat. Nah, ini semuanya terkait apa ya istilahnya ya. Eh, Intinya digunakan untuk ini. Jadi pada harokat fathah, kasrah dhammah, pengenalan tanwin, dan panjang 2 harokat. Oke, berikutnya kita, kalau sekiranya penyampaiannya terlalu cepat, mohon komen ya, saudara semuanya ya. Nah, ini komponen setiap halaman jilid. Pada dasarnya komponen jilid ada 3. Ya. Satu yang paling atas disebut dengan pokok materi. Kemudian yang tengah adalah halaman latihan. Ya, setelah kita pahamkan proses mahir itu di sini. Evaluasi juga di sini. Ya, halaman latihan ini digunakan untuk mahir, untuk dewasa ya, untuk dewasa. Halaman ini yang halaman latihan digunakan untuk mahir dan digunakan juga untuk evaluasi. Nah, yang bawah ini pengenalan. Di awal-awal, anak tidak harus hafal ini huruf-hurufnya, tapi nanti akan ada halaman sendiri untuk mengevaluasi hafalan huruf. Nanti ada halaman sendiri. Nah, ini kita kenalan dengan halaman jilid Ilman Waruhan jilid 1 ya. Nah, ini sudah. Nah, sudah. Di Google Classmeet ya, di Google Classmeet sudahkah mendapatkan buku panduan untuk handbook pembelajarannya? Saya sudah di Google Classmeet-nya sudah ada panduan penggunaannya, handbooknya belum? Sudah ada, Ustaz. Belum. Sudah Yang ada ini. dewasa jilid 1 itu ya? Iya, jilid 1 ada, dewasa. Oh iya ada. Ada ya. Nah, oke. Ada. Jadi sudah semuanya di buku panduan itu sudah ada pemetaan. Oh, ini materinya apa, materi pokoknya apa, pola pahamnya apa, langkahnya apa. Itu membersamai setiap halaman jilid yang ada di jilid dewasa. Sehingga kita sebagai pengajar jilid ini tugasnya kita hanya menerapkan yang tertulis di langkah ini ke dalam peraga ini. Nah, ya ke dalam jilid ya, jilid. Jadi kita hanya melaksanakan instruksi dari langkah paham nomor 1 sampai 6 pada halaman peraga yang ada di sampingnya. Nah, sekarang saya mempraktekkan untuk memperkenalkan bunyi yang dasar memperkenalkan bunyi. Kuncinya di sini. Kuncinya pendidik memperdengarkan materi baru minimal 3 kali. Ini tanpa tanpa membuka jilid dulu. Kemudian tadi diajak menirukan. Nah, setelah itu baru pendidik membuka jilid ya. Peserta didik membuka jilid ya. Oh, sebentar ini kok menutup sendiri. Sebentar. Oh, sebentar saudara semuanya. Saya salah buka materi. Sebentar. Itu tadi yang SD ternyata. Sempat ragu juga Ustadz. Iya, salah tadi ternyata. Mohon maaf ya. Salah. Kok warnanya kok beda tadi curiga di situ. Warnanya kok beda gitu ya. Makanya kok masih ada peraga, perasaan sudah saya edit jilid kemarin. Nah, oh ini pantasnya ada yang kelewat tadi. Hei. Nah, ini yang dewasa. Hmm. Bentar.
Nah, saudara semuanya, tadi ada yang di sana ini yang tidak ada di SD yang ini. Jadi untuk yang di eh, dewasa sama jilid yang SD, bedanya ini ya, nanti bisa dilihat di sini. Kalau SD, oh ini editnya salah lah ini. Ini peraga. Nah, ini yang untuk kok belum berubah ya? Nah, jadi antara yang jilid SD sama jilid dewasa itu yang kalau SD itu jilid 1 sampai 4, untuk dewasa 1 sampai 2. Perbedaannya untuk SD menggunakan peraga, untuk yang dewasa penerapan pahamnya menggunakan jilid. Penyampaian kemudian yang kedua, kalau di SD untuk penyampaian harokat kasroh dhammah setelah fathah semua huruf selesai. Kalau yang dewasa itu belum selesai fathah sudah masuk kasroh. Fathah kasroh belum selesai masuk fathah belum selesai nanti masuk dhammah. Jadi apa namanya dipercepat untuk yang dewasa. Kemudian untuk yang dewasa SD huruf sambung menggunakan sama dengan untuk yang jadi dewasa SMP SMA dan ke atas huruf sambung menggunakan pola paham menjelaskan langsung. Ini perbedaannya. Jadi nanti kalau misalnya sudah semuanya sekarang ngajar SMP dapatnya materi dewasa, maka sebenarnya untuk bisa juga ngajar yang SD. Perbedaannya hanya pahamnya menggunakan peraga atau menggunakan jilid. Yang SD, misalnya dapatnya materi SD, ngajar SMA juga bisa, tinggal peralihan apa namanya peraga untuk pahamnya dari peraga ke jilid. Jadi pola makan bunyi. Ya. Nah ini secara tampilan sama Ustaz, tampilannya sama. Ada pokok materi dalam latihan, ada pengenalan sama ya. Cuma isinya berbeda, yang berbeda. Nah, jadi kalau nanti yang digunakan pola paham itu penggunaannya di sini. Pola paham penggunaan di sini dan di sini itu kalau pas ditunjuk sebagian siswa. Nah, oke, kita contohkan ya di sini. Nah, jadi saya semuanya dapat panduan, buku panduan, ya. Buku panduan cara pengajaran. Kita sebagai pengajar hanya mempraktekkan yang contoh di sini. Nah, saya akan memberikan contoh satu halaman ini bagaimana menerapkan langkah paham. Nanti Ustaz semuanya akan mempraktekkan apa yang ada di langkah paham sesuai dengan peraga yang akan diajarkan. Oke, saya contohkan di sini ya. Pendidik mencontohkan bacaan materi baru tanpa membuka jilid. Nah, berarti gini. Baik, izin. Coba Ustadz Alim dan Ustadzah Reza izin jadikan peserta dulu ya. Jadi murid dulu. Ustadz Haryono juga boleh ikut ya untuk menghilangkan ngantuk ya. Oke. Baik, anak semuanya dengarkan dan perhatikan Ustadz. Ya, dengarkan. Dengarkan dan perhatikan, oke? Oke, perhatikan dulu. Oke, sekarang tirukan Ustadz. Oke, lagi. Ya, waktu bilang ini kebuka ya, tapi jangan usah lebar-lebar banget ya, nggak usah. Ya, begini ya. Oke, sekali lagi ya. Oke, belum. Sekali lagi saya contohkan. Hebat kalian, semangat kok memang. Ikuti Tat ya? Iya, setelah saya ikuti. Saya ikuti. Biasanya nggak di instruksinya. Oh iya, sekarang ikuti setelah saya. Oke, bagus. Nah, jadi saya semuanya, ketika kita sudah mencontohkan, anak menirukan, sudah bagus semuanya ke langkah berikutnya. Ya. Nah, baik. Jadi pas anak nirukan semuanya, udah bagus semuanya,
ke langkah berikutnya. Jangan buru-buru pindah kalau secara umum anak-anak masih tepat. Nah, maka harus cermat dan tepat dipakai. Nah, setelah itu anak-anak yang kedua dengarkan, ya, dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Ba, oke, dengarkan dulu Ustaz Alim. Nah, udah nyalakan mic-nya, sabar. Ba, oke, perhatikan, buka mulutnya, ini turun, yang jelas. Ba, oke. Sekarang tirukan setelah Ustadz bersama-sama ya, silakan buka mic-nya Ustaz Alim, Mas Alim, Mas Haryono, Mbak Reza. Nah, ini kan sebagai murid ya, izin dulu manggil sama Mas sama Mbak. Nah, lumayan kan lebih kelihatan muda. Oke. Ba. Sama-sama. Ba. Ba. Bagus. Ba. 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 Nah, sebentar. Ini Mas Haryono belum baca. Baca dulu Mas Haryono, buka mic-nya. Jadi kan ikut ya, ikut kelas ini. Pengajar memastikan semuanya membaca ya. Oke, sekarang Mas Alim nyalakan mic-nya, siap-siap. Mas Haryono nyalakan juga, pokoknya malah berhenti tuh. Nah, oh, mic-nya nyalakan Mas Haryono, kan ikut tadi. Udah. Oh, udah, oke. Nah. Ba. Ba. Udah menirukan ya, udah menirukan. Sekali lagi sama-sama ya, kita lihat. Ya, hebat semuanya pasti. Ba. 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 Oke, hebat. Baik, anak-anak, sekarang buka jilidnya. Jilidnya. Kan tadi mencontohkan, menirukan, buka jilidnya. Coba anak-anak baca bersama-sama yang paling kanan atas. Ya, yang paling kanan atas. Anak-anak baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ma. Mi. Semuanya, duanya ya. Ya, baik anak-anak. Kan ini kadang masih bingung ya, ini bacanya satu-satu atau dua-duanya, ya kan? Maka langsung karena ini kita mau mengajari anak-anak SMP, otomatis kan nalarnya sudah lebih kuat gitu ya. Baik anak-anak, ini cara bacanya langsung, anak-anak ya. Mama. Nah, gitu ya. Jadi kalau Mama. sudah ada gandeng-gandeng kayak gini, jangan dipisah. Kasihan yang sudah menyatu, jangan dipisah-pisah lagi ya. Nah, Mama. Gitu yuk, bersama-sama anak. Baris paling kanan atas. 1, 2, 3. Mama. Oke, hebat. Nah, ini waktu kita minta bersama-sama, pastikan semuanya membaca dengan betul. Nah, kalau betul, ulangi lagi saya betul. Oke, anak-anak. Sekarang coba dibaca yang paling atas, paling kiri. Yuk. Jadi nggak harus urut ya. Paling atas, paling kiri. 1, 2, 3. Baba. Baba. Hebat, anak semuanya sudah pada bisa semuanya ya. Nah, anak-anak, oh sebentar, ada yang satu kelewat, sudah Afan, ada satu kelewat. Seharusnya kita nggak di situ. Afan, pakai yang atas. Oh ini masih paham awal. Saya kira sudah di ini, sudah yang menunjuk ya. Di sini. Jadi setelah kita pas buka awal, ini kan buka jilid nomor 3. Baca yang paling atas, Afan. Paling atas, paling yang sebelah kanan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paling atas pokok materinya yang kedua itu untuk baca. Nah, ketika anak pas membacanya, caranya gini pas masuknya. Anak-anak, tadi yang dibaca ma itu yang paling kanan, anak. Pokok materi yang kanan, materi yang kanan dibaca ma. Dibaca apa anak-anak? Nah, gitu. Ma. Baca apa? Oke, hebat, bagus. Anak-anak, tadi yang kita baca ba, yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri tadi kita baca apa, anak? Ba. Nah, itu masuk dari audio ke visualnya seperti itu. Nah, habis itu baru Ustadz lakukan yang keempat. Jelaskan sesuai dengan komentar. Penjelasannya sesuai komentar. Anak-anak, itu yang sebelah kanan, hurufnya adalah mim, anak-anak. Jadi yang kayak cambah itu huruf mim. Huruf mim berharokatnya apa, anak-anak? Nah, ketika kita akan menjelaskan fathah, karena anak SMP, ya nggak usah langsung anak ini fathah, pancing. Anak-anak itu yang atasnya mim, harokatnya apa? Jadi kita menghargai pemahaman anak yang mungkin masuk SMP sudah paham. Jadi akan biar lebih interaktif gitu ya. Fathah Ustaz, oke itu fathah. Baik. Mim berharokat, fathah dibaca ma, anak-anak. Oke, mim berharokat. Nggak dipancing. Anak-anak, mim berharokat, fathah dibaca apa? Oke, bagus.
Kalau sudah oke, baru ke ba. Sama penjelasannya. Anak-anak yang sebelah kiri itu hurufnya ba. Harokatnya apa tadi? Fathah. Kemudian kita jelaskan huruf ba berharokat fathah dibaca ba. Ba. Nah itu sampai langkah nomor 4 ya. Kita sudah menjalankan nomor 4. Sampai nomor 4 sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, sudah bisa dipahami ya, 1 sampai langkah 4. Sudah ya? Ustaz Haryono, udah oke? Insyaallah, Ustaz. Oke, jadi, Ustaz, nah, nanti untuk ketika kita untuk letak huruf-hurufnya atau letak lidahnya dijelasin juga nggak, Ustaz? apa Ustaz? Atau belum? Letak huruf-hurufnya, lidahnya misalkan di mana gitu. Letaknya. Ya. Oh, itu nanti. Nanti akan ada urutannya sendiri. Jadi kita sesuai dengan makhrajnya dulu. Nanti ada halaman untuk menunjuk. Oh, ini ya makhrajnya. Iya, betul. Oke. Tidak harus, Ustaz. Tujuan kita adalah kalau anak sudah bisa mengucapkan, kita jangan terjebak ke mana tempatnya. Mana tempatnya itu sekiranya anak masih kesulitan menirukan. Nah, nanti ada materi tajwid sendiri untuk mendetailkan mana itu tempatnya. Ya, materi tajwid. Oke, kita next ya. Oke, nah, semuanya. Setelah itu langkah ke-5 dan ke-6. Nah, langkah 5 dan ke-6 ini nanti setiap halaman jilid itu nanti sama. Jadi setelah sampai menjelaskan, nomor 5 membaca bersama-sama yang Ustadz tunjuk. Saya tadi sudah mencontohkan. Paling kanan atas, atau paling kiri atas, atau baris kedua tengah, baris keempat paling kanan. Nah ini karena anak-anak pegang jilid kan nggak mungkin ditunjuk satu-satu, itu kan. Maka menunjukkannya dengan instruksi bersama-sama. Setelah itu baru ketika bersama-sama nih Ustadz, ini dipilih acak dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Maksudnya gini, kalau kita sudah mencontohkan yang ini, maka kita ambil sebelah kiri, mau yang sama atau yang bawahnya. Nah, sampai di sini pindah ke bawahnya. Nah, kalau sudah baris ketiga sebelah kiri, maka tidak ke yang kanannya, tapi ke bawahnya dari kanan. Kita sekalian membiasakan baca Quran dari kanan ke kiri berurutan. Ini kenapa kita anjurkan untuk seperti itu, menunjukkan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Kalau sudah jangan acak dari bawah naik atas, jangan. Kita mengajarkan membaca dari kanan ke kiri, urutan dari atas bawah. Itu ya. Nah, kemudian nomor 6 itu ditunjuk tadi di kita ringkasan tahapan ada membaca beberapa siswa. Nah, ini bisa 2, bisa 3 ya, tergantung jumlah peserta didiknya. Ini fungsinya untuk memastikan bahwa anak itu semuanya sudah bisa. Dengan kita menunjuk mana yang sekiranya butuh penguatan. Tapi ya diseling-selingi, jangan setiap hari. Nanti akan anak titen, oh iki aku terus mau sing raiso. Ya, ini saya terus yang nggak bisa, kan kasihan. Nah, jadi salah satu fungsinya itu. Oke, baik. Kalau sudah dipahami, intinya kita menyampaikan langkah paham yang ada di sebelah kanan Baraga. Oke, berikutnya. Nah, sekarang silahkan praktek. Siapa yang mau praktek? Prakteknya adalah menerapkan yang ada di samping dari peraga, langkah-langkahnya ini. Silahkan. Siapa yang praktek? Raise hand. Kalau ustadzah yang maju pertama, salah atau benar, akan memiliki bonus. Bonusnya adalah jariah memahamkan yang lainnya. Kalau digunakan, pahalanya ngalir tuh. Serius nih, dalilnya ada. Kalau mau dalilnya, japri saya. Bawa gula teh. Enggak ya. Silakan. Ini kalau ada yang maju jadi jariah besar. Karena yang lihat orang banyak dari contoh itu akan lebih paham. Nah, nanti akan menjadi pengajar juga kan, pahalanya kan ngalir, gitu kan? Ya, silakan. Ayo, bonusnya besar nih. Silakan.
Ustazah Saya yang Pak, coba Pak. mencoba. Oke, silahkan Ustadz Reza Masya Purwata. Allah. Silakan, Ini yang pertama nggak bisa disaingi yang lain. Nah, ayo silahkan. Saya Pak. Oke, yang lain silahkan. Mau milih muridnya Ya, siapa? silakan Boleh. Ustaz. Dipilihin aja Pak kalau muridnya Pak. Oh, oke, Ustadz Alim dan Ustadz Haryono ya, murid. Dua aja ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Yuk, perhatikan dan dengarkan Ustadz ya. Wah. 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 Pa. 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 Di mana nih? Yuk, sekarang ditirukan coba ya setelah Ustadz membaca. Wah. Wah. Ya. Wah. Wah. Fa. Fa. Nah, sekarang silahkan ya buku jilidnya kita buka terlebih dahulu. Oke, tadi yang kita baca itu adalah huruf wa dan huruf fa ya. Huruf wa itu yang di sebelah atas kanan ya, huruf wa. Yang diikuti tadi itu huruf apa? Wa. Fa. Dan yang di sebelah kiri itu huruf fa. Yuk diikutin. Fa. 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 Oke, sekarang kita baca huruf yang di bawahnya ya. Wawa yang sebelah kanan atas. Wawa. 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 Oke, sekarang kita ke bagian kiri paling atas. Fafa. Fa. 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 Fafa. Fa. Fa. Oke, selanjutnya kita ke baris ketiga paling kanan ya. Fa, fa, fa. 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 Terus apa lagi ya Ustaz tadi Ustaz? Ya, udah oke. Nomor 6 sekarang. Nah. Yang keenam. Coba untuk Mas siapa tadi ya? Namanya apa? Alim. Mas Alim coba yang paling kanan atas dibaca. Wawa. Lagi. Wawa. Selanjutnya yang sebelah kiri atas. Kiri paling atas. Fa. Fa. Sekali lagi. Fa. Fa. Siapa? Baik. Terima kasih Ustaz Reza. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Luar biasa. Oke, coba saya cek ke Ustazah Reza. Tadi sudah pas, sudah sempurna, atau ada yang kelewat, ada yang kurang? Bolehkan berikan feedback-nya. Ustazah Reza. Ustadz, Pak. Yang mana Ustaz? Yang langkah-langkahnya? Ya. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Reza tadi? Kalau dari urutannya yang pertama itu alhamdulillah bisa, yang ke satu pas tadi ya. Yang kedua ada. Yang ketiganya juga ada. Kalau nggak salah udah ini sih tadi ya. Ya udah ya. Ada semua. Ya sudah pas Ustaz. Oke, baik. Kalau saya memberikan masukannya, sudah bagus, sudah pas.
akan lebih sempurna lagi kalau misalnya nomor 4 tadi dilakukan. Oh iya. Ya kan? Betul Ah, nggak oh iya. Ustaz? Oh, coba tanya ke Ustaz Fahrudin. Nomor 4 tadi terlaksana belum Ustaz Fahrudin? Oh, belum ya. Nah, ini Ustaz Reza dan semuanya. Jadi, ketika sudah buka jilid, sudah menunjuk pokok materinya, nah baru menjelaskan. Nah, Ustadz Reza tadi sudah berusaha menjelaskan, tapi gini, anak-anak ini tadi yang kita baca wa, ya sampai saja. Nah, yang pas adalah anak-anak itu ada huruf kan, ada di belakang ada huruf, itu huruf waw, anak-anak. Nah, hurufnya jangan wa, tapi hurufnya waw. Rufau. Nah, kemudian kan fathah halaman ini, fathah sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya. Maka cukup ditanya, anak-anak ini harokat apa? Fathah. Nah, setelah anak mengucapkan fathah langsung huruf waw berharokat fathah dibaca wa anak-anak. Nah, jadi waw berharokat fathah dibaca wa. Begitu juga yang fa. Nah, kemudian sebelum ke bawah kita pancing. Anak-anak tadi waw berharokat fathah dibaca apa? Wa. Oke. Kemudian fa di harokat fathah dibaca apa? Fa. Nah, ini penjelasannya gitu. Nah, alhamdulillah 90 ya. 90. Di nomor 4-nya ya. Baik, coba kita lihat halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya, saya semuanya, tadi salah satu perbedaan SD dan dewasa adalah sebelum selesai huruf fathah disampaikan semuanya diperkenalkan kasrah, diperkenalkan kasrah. Bagaimana ini Ustadz untuk masuknya? Nah, maka kita tetap melakukan mencontohkan yang dot contoh ya kan yang saya contohkan dan ini bareng langsung. Nah, anak-anak contohnya gini, ini contohnya satu ya, cara menirukannya perbedaan di sini. Anak perhatikan Ustadz, bo, perhatikan lagi, bo, lagi, bo, baik tirukan Ustadz, 1, 2, 3 tirukan. Nah saya tirukan udah bagus semuanya kan? Baik, sekarang kalau Ustadz bilang bo, anak-anak bilang di. Kalau Ustadz bilang bo, anak-anak bilang di. Oke ya, siap. Bo, di, bo, di, bo, di. Nah, ini sudah proses menirukan. Nah, ini adalah proses menirukan. Bo, di, nah, dianggap menirukan. Itu untuk yang kasrah. Baru lakukan langkah 3, langkah 4 sama seperti tadi. Oke, bisa dipahami ya. Tidak ada pertanyaan di sini. Oke, kalau ada langsung buka mic. Kalau tidak ada buka mic berarti saya anggap tidak ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, sekarang silahkan. Kuncinya praktekkan apa yang tertulis, ya kan? Ditambah dengan yang saya berikan catatan tadi. Silahkan. Sekarang Ustazah ganti. Ustazah, siapa yang mau? Ustazah siapa? Nyoba nggak ada salahnya, tapi dapat pahala, ya kan? Bismillah, Ustaz. Oke, Ustazah Robiatul Adawiyah yang mencoba, Ustazah Sri Harweni dan Ustazah Reza sebagai muridnya. Ustazah Reza dan Ustazah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Pertama-tama Ustazah akan memberikan contoh terlebih dahulu, memperkenalkan bunyi. Diperhatikan 3 kali Ustazah contohkan. Diperhatikan terlebih dahulu. Ya, Bo. Ustazah. Bo. Iya. Maaf, Ustazah. Iya. Diperhatikan terlebih dahulu 3 kali, baru nanti kemudian ditirukan apa yang Ustazah bacakan ya. Bo. 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 Oke, baik. Silakan setelah ini ditirukan, setelah Ustazah baca, ditirukan. Bo. Bo.
bo, Bo. 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 Oke, baik ya. Nah, lalu ketika Ustazah baca bo, kita kita buka, silakan dibuka buku jilidnya. Dibuka buku jilidnya. Nah, ini yang tadi kita baca bersama-sama, huruf bo. Oke, sekarang ketika Ustazah baca bo, anak-anak silakan baca bui. Ketika Ustazah baca bo, anak-anak baca bui. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Bo, Bi. Bi. bo, Bi. Bi. bo. Bi. Bi. Oke, sebelumnya kita belajar huruf apa ini anak-anak? Bod. Huruf Bod. 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 Huruf aslinya Dod. dibaca huruf bod. Dod. Iya, huruf bod harokatnya apa anak-anak? Fathah. Fathah. Iya, huruf bod bertemu harokat fathah maka dibaca Do. Do. iya. Sekali lagi, huruf bod berharokat fathah maka dibaca Do. oke. Do. Nah, lalu di pojok di sebelah kiri atas tadi ketika Ustazah baca bo, anak-anak baca Bi. bi. Nah, harokat Bi. apa ini? Bi. Huruf bod berharokat kasroh. 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 Dibaca Di. iya. Di. Sekali lagi, huruf bod berharokat kasroh dibaca Di. Di. oke. Yuk kita baca lagi bersama-sama. Bo, Do. Do. bi. 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 Oke. Selanjutnya eh baca yang Ustazah tunjuk ya. Oke, cukup. Terima kasih Iya. sudah Robiah Adawiyah. Nomor Silakan, 5 Ustaz. nomor 6 caranya sama ya, yang kayak tadi beberapa ditunjuk dari baris ini, kemudian nanti beberapa siswa. Udah, itu aja. Jadi kita mempraktekkan apa yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Nah, sekarang selanjutnya saya akan menyampaikan mungkin kayak tadi. Kalau tadi fathah to, kemudian ada 2 huruf seperti apa. Nah, saya akan menyampaikan perbedaan-perbedaannya gitu ya. Perbedaan-perbedaannya dari setiap peraga yang nanti hubungannya dengan pola. Gitu ya, semua ya. Nah, nanti kalau misalnya pas halaman itu kok belum paham dan perlu contoh, nanti silahkan komen atau raise hand ya. Gitu, Oke, next berikutnya kita ke halaman berikutnya. Nah, ini sama. Tapi yang perlu saya tekankan adalah karena di sini ada beberapa huruf gitu ya, maka masing-masing huruf, masing-masing harokat lakukan seperti ketika satu huruf. Nah, misalnya ya, maka jangan dibuka dulu. Antara ini jangan dibuka dulu. Anak-anak ya dulu. Habis itu anak suruh mengucapkan yi, itu nggak dibuka. Kemudian ke jim, anak-anak dari Ustaz ja. Oke, sekarang baca setelah Ustaz ja, anak bilang ji, ji. Kemudian sya sama, syashi sama. Itu nggak usah dibuka dulu. Jadi selesaikan dulu memberikan contoh secara suara tanpa buka jilid dulu. Nah, ketika kita memberikan contoh bunyi dan anak menirukan, ini kita butuh penguatan. Nah, tapi nanti misalnya huruf jim itu kan kendalanya biasanya pecah ya, ada desisnya. Nah, itu kalau sekiranya memang untuk menghilangkan desisnya atau pecahnya itu susah misalnya, yang penting anak tidak salah huruf dulu itu, ya kan? Tahapannya situ. Nah, tapi nanti kalau bisa ditekankan sampai betul-betul fasih, itu bagus gitu ya. Jadi ada batasan minimalnya. Nah, setelah tiga-tiganya diberikan contoh, baru masuk langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, masuk ke tiga, keempat, dan seterusnya. Gitu ya. Itu perbedaannya di situ, di halaman ini. Sama-sama memperkenalkan bunyi. Ya, berikutnya. Nah, sekarang sama memperkenalkan bunyi, tapi yang dikenalkan tambahannya harokat apa Ustadz?
marulak naibahu. Ustadz marulak naibahu. Di sini materi barunya ada. Apun Ustadz, baru masuk aneh nih, jadi nggak ngikutin tadi. Oke, baik. Nggak apa Ustadz, saya ke yang lain. Ustadz Roland, silakan. Ya Ustadz, Oke, Ustadz Roland. Materi barunya ada berapa ini? ini sudah ketambahan satu materi. Yang pertama ada fathah, kemudian kasro, dan di sini sudah ketambahan dhamma. Ya, berarti materi barunya ada berapa Ustadz? 3. 3 apa 6 Ustadz? 6. Tambahan 6. Karena kho juga baru, ji juga baru, Oh iya. baru. Logiku juga baru. Nah, ini baru semuanya. Nah, baik saudara semuanya. Karena ini baru semuanya, maka ketika kita memberikan contoh, maka contoh semuanya. Ho 1, kemudian ho untuk hi dipancing dengan ho. Kalau yang domah dipancing dengan hohi hu. Gitu ya. Jadi kalau ho, anak-anak perhatikan, ho tirukan, ho tirukan. Baik anak, sekarang Ustadz bilang ho, anak bilang hi. Ustadz bilang ho, anak-anak bilang hi. Ini kita nyampaikan itu sudah masuk contoh. Ustadz bilang ho, anak bilang hi, gitu ya. Oke, sekarang anak-anak baca hi ya. Ho hi. Oke, sudah. Sekarang kalau Ustadz bilang ho hi, anak-anak bilang hu. Kita contoh 3 kali. Ustadz bilang hohi, anak bilang hu 3 kali. Ini kategorinya sudah contoh. Menirukannya, anak-anak, Ustadz bilang hohi, anak-anak bilang hu. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya sama. Oke, ada pertanyaan, ada yang belum paham terkait cara mencontohkan yang ini? Jadi ciri khasnya di sini pada cara mencontohkan yang berbeda. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada Ustadz Haryono, tolong berikan cara praktekkan, cara mencontohkan yang ghori, Ustadz. Cara mencontohkan saja. Kalau yang bawahnya nanti sama. Cara mencontohkan sama menirukan yang ghorihu. Ya, baik. Ya, jadi tadi kalau misalnya kita go, anak disuruh menyebutkan ri gitu Ustaz ya. Ya. Ini memberikan contoh itu maksudnya Ustaz, membimbing. Ya. Ustadz memberikan contoh untuk yang ghorihu sebagaimana saya contohkan di khoshihu tadi Ustadz, yang ghorihu. Ya. Ya. Jadi anak-anak, ya, ketika Ustadz baca go, ya, anak-anak sebut ri. Ya. Coba belum Ustadz, go dulu. Ini go juga materi baru. Oh ini. Ya, jadi kalau go dulu karena ini baru juga anak-anak. Kalau Ustadz bilang go, anak-anak perhatikan Ustadz. Kalau yang go gini, anak-anak perhatikan Ustadz. Go. Oke, tirukan setelah Ustadz. Go, anak-anak go. Nah, kalau yang ri, anak-anak, kalau Ustadz bilang go, anak-anak bilang ri. Nah, kalau yang doma, Ustadz bilang ri, anak-anak bilang ru. Nah, gitu silakan Ustadz. Ya, baik. Anak-anak perhatikan Ustadz. Ya. Jadi Ustadz akan mencontohkan salah satu huruf. Ya. Perhatikan, Ustadz ulang 3 kali. Go. Ya. Coba anak-anak tirukan. Kalau Ustadz baca, selesai baca, anak-anak ikuti. Go. Ya, baik. Ya, selanjutnya kalau Ustadz baca go, anak-anak ikuti ri. Ya. Coba go. Ri.
Go. Ya, selanjutnya Ustadz baca gogi, anak-anak ikuti gu. Ya. Coba ikuti gogi, gu, gogi. Boleh begitu, Ustaz? Itu ya. Untuk caranya gitu. Ya, jadi masing-masing contohkan kho-nya dulu, ghawi contohkan baru membacakan. Oke, Ustaz, bisa dipahami ya? Saya rasa sudah semakin jelas. Nah, nomor 3, nomor 4, 5 sama caranya. Tadi pokoknya tinggal dipilih acak gitu ya. Oke, berikutnya ini sama. Jadi sudah dicontohkan. Kita lanjutkan saja. Ini sebagai salah tambahan contoh saja. Nah, kalau ini sama melakukan bunyi, hanya saja untuk di apa namanya materinya man, pancingannya depan. Anak-anak kalau Ustadz bilang ma, anak-anak bilang man, itu pancingannya. Nah, lakukan tadi setiap satu materi lakukan satu persatu untuk nomor 1 sampai nomor 2-nya. Jadi man juga disampaikan dipancing, min disampaikan dengan dipancing, mun juga disampaikan dipancing. Nah, yang perlu saya tekankan di semuanya, dalam mencontohkan min harus jelas, jangan sampai miring. Ini penting ini. Ya, kemudian ketika mun pastikan juga murni u-nya itu jelas ya, tidak ada oo-nya gitu nggih. Nah, oke. Nanti nomor 3, 4, 5 prosesnya sama. Gitu ya. Nah, di halaman ini kalau saya menjelaskan seperti itu sudah dipahami belum? Siapa yang masih berasa belum paham, boleh praktek. Oh, nggak paham ya. Gini saja. Oke, bisa dipahami ya. Kuncinya menyampaikan apa yang tertulis di samping peraga di buku panduannya, handbooknya, itu ya. Nah, Kalau yang paling bawah itu untuk apa, Pak? Gimana, Ustaz? Yang di garis paling bawah sendiri berwarna merah itu, Ustaz. Yang nggak ada harokatnya itu. Oh iya, Itu nanti yang juga atas ya. Baik, yang atas tadi, guys. Yang ini kan udah nggak ada nih. Nah, ini fungsinya. Tadi di materi awal kita menjelaskan ini untuk pengenalan. Ya, ketika anak sudah membaca yang waktu mahir, oh ya, jadi setelah sampai nomor 6 itu masuknya mahir, Ustadz ya. Nah, waktu mahir. Nah, ketika mahir, setelah mahir itu kan membaca bersama-sama halaman jilid yang dipelajari. Nah, setelah sampai di sini baca bersama-sama, para pengajar anak-anak ini huruf H, ini huruf Ain, ini huruf Kho. Kalau misalnya ini adalah sampai pada huruf H, Kho, anak-anak ini huruf H, huruf Ain, ya kan? Ini nanti kan sudah materi sebelumnya. Anak-anak ini huruf apa? Oh, Kho, ini apa? Ghain, ini Dhad, ini Kaf, ini Qaf. Jadi halaman ini fungsinya untuk pengenalan, Ustaz. Pengenalan nama hurufnya. Jadi tanpa harokat itu seperti ini. Ini namanya huruf ini, huruf ini. Nah, nanti akan ada halaman tersendiri yang untuk evaluasi hafalan huruf ini, Ustaz. Di jilid SD maupun di SMA. Gitu, Ustaz Raisa. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ya, ini sama, hanya untuk yang diajarkan man, pengenalan bunyinya dipancing dengan kata ma, man, mi, min, mumun. Di sini sudah ada keterangannya, Ustaz, apa yang harus diucapkan. Nah, dengan instruksi apa? Ini sudah ada. Instruksinya sudah ada di sini semuanya, tinggal kita mempraktekkan instruksi yang ada. Urutannya ini, kemudian instruksinya ini. Oke, kita ke halaman berikutnya. Nah, ini sama mengenalkan bunyi. Nomor 1, nomor 2 digunakan kita memancing dulu. Pancingannya bagaimana? Nah, kalau ya. Anak-anak, kalau Ustadz bilang ya saro, anak-anak bilang ya saro. Nah, itu. Kalau Ustadz bilang ya saro, anak-anak bilang ya saro. Ini nomor 1-nya. Nomor 2-nya, ya.
Oh, sebentar saat ini. Sebentar, ini ada yang lewat sebentar. Nah, ini ya. Jadi pancingannya ya Saron sudah ada di sini keterangannya. Jadi ikuti instruksi yang ada pada langkah pahamnya. Untuk yang pengenalan bunyi. Selanjutnya baca langsung. Nah, baca langsung ini nanti intinya anak-anak silakan dibaca bersama-sama. Jadi tanpa contoh, tanpa penjelasan langsung baca. Ini untuk halaman jilid yang tidak ada pokok materinya. Kemudian di Mat Tabi'i jilid 2, Mat Badal di jilid 2 ya, jilid 2. Ini penggunaan pola baca langsung. Semuanya ini caranya udah di sini. Jadi pokoknya di sini tidak ada contoh, tidak ada menirukan. Tidak ada contoh dan menirukan kecuali ada pengecualian. Jadi anak-anak silakan yuk baca bersama-sama halaman ini. Kalau ada anak yang salah membaca baru contohkan. Kalau tidak ada, anak langsung suruh membaca ini saja. Buka jilidnya. Yuk, silahkan dibaca. Bisa juga suruh membaca yang ditunjuk misalnya untuk penguatan. Anak-anak baca bersama-sama baris paling atas sebelah kanan. Atau baca bersama-sama baris kedua yang paling kiri misalnya. Nah, baru kemudian bersama-sama dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu langsung evaluasi. Langsung evaluasi. Ya, atau kalau di sini nunjuk beberapa peserta untuk memastikan bisa juga boleh ya. Tapi bisa juga kalau bersama-sama kok sudah bagus, bisa langsung evaluasi. Tapi kalau bersama-sama ada anak kok sekiranya butuh diperhatikan khusus, maka anak ini suruh membaca beberapa untuk ditunjuk untuk penguatan di huruf-huruf yang masih salah. Ini untuk membaca bersama. Ini baca bersama, ini yang di jilid 2. Di 2 ada pengulangan motobi'i. Ya, ini hanya untuk nanti kenapa ada pengulangan bacaan 2 harokat di sini? Bacaan 2 harokat kan dikenalkan jilid 1. Kenapa di sini kenalkan? Untuk persiapan nanti huruf panjang lebih dari 2 harokat. Jadi untuk batu lompatan huruf panjang lebih dari 2 harokat di jilid 2-nya. Nanti setelah ini akan dikenalkan huruf panjang 4 harokat. Ya, 4 atau 5 harokat. Nah, ini kenapa diulang di jilid 2 dan ini posisinya sudah di pertengahan jilid 2. Ini untuk mereview saja. Gitu ya. Makanya pola pahamnya adalah membaca langsung. Oke, berikutnya kita ke halaman pola menggunakan tanda sama dengan. Setiap materi yang ada tanda sama dengannya. Ini pakai sama dengan. Nah, ini yang tadi ada yang menanyakan. Kalau menggunakan sama dengan bagaimana? Ini jawabannya. Ya. Jadi cirinya yang ada sama dengannya. Ustadz ya semuanya. Untuk nomor 5 dan nomor 6 sama. Membacanya sama ya. Baca sama. Nah, saya akan mencontohkan setelah ini nanti ada yang praktek ya. Ustadz yang standby ya, mohon siap untuk praktek ya. Yang tadi sudah diharapkan gantian yang belum. Nah, tapi kalau nggak ada yang lain, yang tadi sudah nggak apa-apa. Nah, untuk menggunakan sama dengan, nih pertama adalah anak-anak lihat baca yang Ustadz tunjuk. Tunjuk yang mana? Dari materi pokok yang sebelah kanan. Langsung buka jilid. Kalau menggunakan sama dengan dan tadi membaca langsung buka jilid langsung. Kalau yang menelan bunyi itu tanpa buka jilid. Baik, anak-anak semuanya silahkan baca yang
di judul yang sebelah kanan. Judul yang sebelah kanan. Nah, ini kira-kira anak-anak sudah bisa belum Ustadz? Ustadz Marulak. Yang sebelah kanan, anak-anak sudah bisa atau belum? Anak-anak? Insya Allah sudah bisa, Ustaz. Sudah bisa. Nah, karena ini sudah bisa, maka anak-anak baca yang sebelah kanan dari materi. Nah, anak baca ini. Nah, setelah anak membaca, bagus. Baik anak-anak. Yang itu, yang di pokok materi ada tanda apa anak-anak? Oke, ada tanda sama dengan. Ya. Ada tanda apa? Maka di sini ada dua. Ada yang tahu ini tanda apa? Tanda sama dengan Ustadz. Oke, kalau ini tanda sama dengan, langsung Ustadz masuk kepada komentar. Komentarnya apa? Anak, kanan dan kiri bacanya sama. Nah, setelah kita bertanya, anak kita minta baca yang sebelah kanan, kita tanyakan yang tengah tanda apa sama dengan, anak-anak ada tanda sama dengan, kanan dan kiri bunyinya sama. Nah, baru kita nomor 3 contohkan. Baik, mencontohkannya seperti ini dulu. Ini cara mencontohkannya ada dua cara. Tapi yang pertama, anak-anak perhatikan Ustaz. Fahada sama dengan fahada. Perhatikan dulu. Fahada sama dengan fahada. Ini kalau menggunakan nada naik, datar turun bisa. Fahadanya naik, sama dengannya turun. Fahada kedua turun. Fahada sama dengan fahada. Ini sudah bisa nada. Baik anak-anak, tirukan setelah Ustadz. Tirukan ya, Ustadz Reza, Ustadz Maulak. Fahada sama dengan fahada. Fahada. Oke. Prememori sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya, sudah 3 kali. Nah, setelah itu, waktu bersama-sama, anak-anak, Ustadz bilang fahada sampai sama dengan bilang fahada. Anak baca yang fahada sebelah kiri ya, Ustadz sampai baca sebelahnya. Baik anak-anak, fahada sama dengan fahada. Oke, fahada sama dengan fahada. Oke, baca yang paling kanan dari baris atas paling kanan, dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Wasa'ah. Baris kedua yang tengah. Yang tengah Ustaz. Oke, gitu Ustaz ya. Jadi peralihannya setelah contoh itu ada 2. Contoh semuanya, anak huruf membaca yang setelah sama dengan, baru kemudian kita tunjuk bawahnya. Dan itu ngalir saja. Ngalir. Nggak usahakan antar urutan ini jangan putus. Misalnya putus gini. Setelah anak-anak, baik sekarang anak-anak baca yang Ustadz baca fahada ya. Setelah Ustadz sampai sama dengan. Fahada sama dengan fahada. Anak harus baca itu. Kita nggak usah mutus. Baik anak-anak baca yang baris pertama nggak usah. Atau anak-anak silahkan baca yang nggak usah langsung. Baca yang paling ke atas. Kalian yang paling ini biar tidak terlalu banyak permohonan. Biar kalian terus. Oke, itu cara penggunaan sama dengan. Nah, sekarang kita coba lihat di halaman berikutnya. Nah, semuanya ini selama ada tanda sama dengan, mohon izin yang untuk di-mute dulu. Double suara. Ustadz Lotus Kim, tolong di-mute dulu. Atau mungkin host bisa? Saya nggak bisa. Ustadz Lotus mohon di mute. Ustadz Afwan, saya tadi terlempar jadi ke hostnya jadi nggak jadi berpindah. Iya. Oke, baik. Jadi selama ada sama dengan, walaupun ada 2, sama dengannya ada sama dengan tetap menggunakan sama dengan. Ya, instruksinya sama sebagaimana di bawah ini. Ya, ikuti urutannya. Kemudian ini juga sama menggunakan sama dengan, ya kan? Nah, yang sebelah kiri ini nanti digunakan ketika tadi anak-anak setelah Ustadz membaca sampai sama dengan, anak membaca sebelah kiri. Jadi misalnya
Al sama Al. dengan al-qamaru. Nah, itu di situ. Nah, kalau yang bersama-samanya al sama dengan al, anak-anak menirukan itu sampai di sini saja. Nah, setelah kita jelaskan, anak al sama dengan al, anak nirukan. Al sama dengan al, oke. Al sama dengan al. Baik, sekarang Ustadz membaca sampai sama dengan, anak membaca sampai yang paling kiri anak ya. Al sama dengan al-qamaru. Nah, itu yang bacaan anak. Nah, itu yang kalau kita membacanya sampai sama dengan. Nah, habis itu kita kembali ya. Oke, baik. Ustadz Marul Haq bisa dibantu suara saya masuk kedengaran. Oke, nah ini selesai materinya. Untuk video saya tidak tampilkan karena tadi sudah saya contohkan di setiap apa namanya materinya. Nah, silakan Ustadz, ada yang ditanyakan. Yang disama dengan sudah dipahami ya, yang disama dengan. Kalau nggak ada yang menanyakan berarti sudah oke. Afwan Ustadz, Ustadz Al, saya ingin bertanya Ustadz. Iya, silakan. Di metode bacaan yang memakai sama dengan tadi Ustadz, kan ada mat tobi'i alif ya. Kalau misalnya itu kan kita nggak tahu nanti yang kayaknya itu kan basicnya anak sampai mana kan misalnya yang di awal belum tahu. Nah itu kan kalau di misalnya kalau di metode berarti kan kita menjelaskan ini mat tobi'i, kenapa dibaca panjang? Biasanya kan ada pertanyaan seperti itu. Apakah kita nanti juga harus menjelaskan bahwa mat tobi'i dibaca dua ketukan seperti itu atau bagaimana Ustaz? Baik Ustazah, itu nanti ketika di jilid itu berarti jilid 2 ya, jilid 2 bagian akhir itu yang tadi ya saro itu nanti ada komentarnya Ustazah. Kita lihat dulu ya, coba cek di ini. Jadi komentarnya itu jadi yang mana ya? Ini Ustazah. Jadi setiap ini ada komentarnya Ustazah ya. Ini saya tampilkan dulu. Nah, yang ini kan yang motobi ya. Jadi yang kita lebih mengenalkan titik tekan kita adalah cara membaca. Maka kita belum mengistilahkan motobi dan sebagainya. Contoh nih, yang bacaan motobi kita pernah adalah fathah diikuti alif dibaca panjang 2 harokat. Jadi memang tulisannya kan fathah diikuti alif saja. Fokus di situ. Nah, nanti terkait matobi'i, mat badal dan sebagainya akan diajarkan detail di materi tajwid. Ya, jadi kita lebih mempermudah selama anak memang belum tahu cara membacanya. Oh, ini cara membacanya seperti ini. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan anak SMP, SMA itu sudah paham, tetapi mungkin kestabilannya yang belum. Nah, maka yang kita kejar adalah stabilannya. Nah, anak SMP, SMA ada yang sudah tahu itu apa matobi, ada yang belum. Tetapi secara umum kita kenalkan namanya fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya, dhammah ketemu waw, itu dibaca panjang. Nanti setelah ini kan kasroh ketemu ya, dhammah ketemu waw. Nah, kita lebih memperkenalkan bentuk tulisannya. Itu saja, mudah. Jadi untuk matobi dan sebagainya nanti di materi jilid. Itu saja. Syukran Ustaz. Baik. Cukup ya? Kalau sudah cukup, jadi kesimpulannya adalah yang ada di sebelah kanan dari peraga itu yang dipraktekkan. Dan tadi saya kasih clue-clue perbedaan dari sama dengan yang satu atau mungkin bunyi yang satu, bunyi yang kedua, kita berikan perbedaan-perbedaannya. Tapi secara umum itu sama, bunyi dulu atau sama dengan itu sama. Tapi kita tadi memberikan perbedaan-perbedaan pada nomor satu. Yang beda itu nomor satu saja. Kalau yang sama dengan tadi ada nomor satu dan nomor dua. Untuk yang terjadi beberapa perbedaan yang memang perlu kami contohkan dalam standar prosesnya. Nah, kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ustazah Rani selaku pembawa acara. Satu.
Masih bisa, Ustaz? Oke, silakan. Ustaz. Ustaz. Ustazah Sri Harweni, silakan. Ustadz, izin bertanya lagi. Tadi kan Ustadz menjelaskan untuk seperti yang ditanyakan Ustazah sebelumnya itu kan cukup mengenalkan tulisannya ngoten kita belum ke tajwidnya, hukum tajwidnya. Tapi kalau misalnya untuk ke pemahaman ke harokatnya, karena anak-anak itu seringkali bisa membaca tapi tidak tahu itu harokat fathah, itu kasroh, itu dhammah, itu tidak hafal, maksudnya dia hanya bisa membaca gitu Suaranya. loh, Tat. Oke, baik, Ustazah. Nah, itu coba kita tengok di yang bagian fathah kasroh ya. Nah, di sini sudah ada komentarnya juga, Ustazah. Nah, huruf mim berharokat fathah dibaca ma. Huruf ba berharokat dibaca ba. Nanti yang kasroh juga sama. Dot berharokat kasroh dibaca di. Nah, di sini ada, di komentarnya sudah ada, Ustazah, untuk pengenalan harokatnya. Maksud saya untuk kecapaiannya itu anak itu sudah gini, ada murid yang misalnya dia bisa membacanya, nggih. Tapi kalau ditanya ini harokat apa, itu nggak ngerti gitu loh, Ustaz. Meskipun saat kita menjelaskan itu sebenarnya sudah disampaikan, tapi misalnya di akhir itu belum tercapai itu, maksudnya dia masih harus tetap di situ atau kita Oh ya, lanjut, ngoten? baik. Asal anak sudah bisa membaca, lanjut Ustazah. Nanti untuk pengenalan harokat itu dengan berjalannya waktu, dengan tambahnya usia, masuk ke jilid, nah itu insya Allah akan semakin dipahami. Kuncinya bisa membacanya, Ustazah. Ustaz Wawan, silakan. Ustaz. Ustaz, ya. Ya, apa Ustaz, kalau Anda menyimak ini, mungkin dari segi cara pembelajaran ini menggunakan sistem yang namanya klasikal, Ustaz, kalau saya tidak salah, karena setiap pertemuan itu semua siswa di satu halaman yang sama, Ustaz, sehingga kami pun menjelaskan di halaman itu dan semua siswa menyimak di halaman yang sama. Bagaimana kalau ada siswa, karena tidak menutup kemungkinan juga itu siswa itu bisa hadir terus, Ustaz. Bisa jadi dia sakit atau ada urusan-urusan lain sehingga dia tidak masuk sekolah. Bagaimana kalau pas dia masuk, ini siswa sudah ketinggalan 2 kali pertemuan. Bukan cuma satu siswa, mungkin ada 2 atau 3 siswa begitu. Kira-kira bagaimana cara kami guru, Ustaz? Apakah dia ada atau kami tetap melanjutkan pembelajaran yang seharusnya kami lanjutkan begitu, Ustaz? Baik. Cukup, Ustaz ya. Oke. Baik, yang pertama Ustaz, manfaatkan waktu pengulangan. Nah, kan ada pengulangan ya. Nah, pengulangan ketika hari ini misalnya pelajarannya adalah halaman 5. Ternyata anak ini tidak hadir ketika materi halaman 2, halaman 3 misalnya. Maka pas pengulangannya menggunakan materi yang anak-anak yang kemarin tidak hadir saat pengulangannya. Nah, nanti kita lihat pas anak itu membaca, anak yang tidak hadir bisa atau tidak, gitu ya. Satu itu. Yang kedua, nanti bisa setelah pembelajaran kita nyempil waktu sedikit. Nah, kasih space waktu mungkin sebentar sebelum dia balik ke apa namanya ke kelas untuk di drill sebentar atau sebelumnya. Jadi membiasakan juga bagi yang misalnya kemarin nggak masuk, kalau bisa datang awal misalnya. Atau yang ketiga setelah itu nanti waktu anak ini akan setelah klasikal gitu kan, nanti kan akan ada individual tuh, yang individual. Nah, sebelum individual, mungkin anak yang bersangkutan tadi di drill sebentar untuk materi yang lewat, tambahnya sebesar. Itu kalau misalnya dalam satu jilid yang sama. Ya kan sejak awalnya mungkin jilid yang sama ya, kemudian nanti akan ada beberapa yang terlambat. Itu yang mungkin bisa dilakukan.
Nah, nanti bisa juga kalau misalnya ada waktu tambahan yang memungkinkan kalau memang dengan cara itu ternyata anak ternyata termasuk kategori yang belajarnya butuh proses lebih lama gitu ya. Nah, maka mungkin kasih sebelum pulang atau sebelum masuk atau waktu istirahat, ya memang guru Quran ada kalanya harus merelakan waktunya untuk mengejarkan biar anak ini tidak tertinggalan terlalu lama. Gitu, Ustaz. Gimana Ustaz Roland? Bisa dipahami atau mungkin perlu bertanya lagi? Satu lagi Ustaz. Boleh Ustaz? Ya, silakan. Terakhir Ustaz, Terakhir ya, setelah ini nanti bisa via Jabri ke saya atau ke panitia. Oh ya. Selesai. Silakan Ustaz. Ini yang terakhir antum maksudnya. Oh, baik Ustaz. Ini Ustaz kemarin saya juga pakai metode ini yang klasikal Ustaz di kelas yang saya pegang. Tapi kendalanya itu di anak-anak ini beda Ustaz. Ada yang cepat paham, ada yang lambat paham, ada yang tidak paham-paham Ustaz. Karena kemampuan anak beda-beda Ustaz. Kira-kira bagaimana itu Ustaz kalau mau kita tetap lanjutkan dengan cara yang setiap pertemuan harus sama halaman tidak. Ya, baik. Terputus Ustaz Memang butuh kalau ini baca Al-Quran atau ilmu waruhan ini hanya di sekolah, tidak diulangi di rumah. Baik, terputus suaranya, tapi mungkin beberapa saya tangkap tadi ketika kondisi kalau berbeda-beda. Jadi menerapkan apa yang saya sampaikan tadi hampir sama gitu ya. Satu itu kalau bisa ada sedikit tambahan waktu untuk anak-anak yang posisinya lambat ya. Tapi kalau ternyata masih betul-betul lambat itu saja, maka itu sebenarnya ya kalau memungkinkan itu replace ulang. Nah, tapi biasanya kendala sekolah kalau replace ulang dalam waktu yang pendek itu juga akan menjadi masalah tersendiri karena anak harus adaptasi lagi gitu ya. Nah, kalau memang jumlahnya misalnya perbandingannya 10 siswa ada siswa 2 yang terhambat dan belum bisa replacing, maka untuk klasikalnya fokus kepada anak yang jumlahnya 8 yang memang ini standar gitu ya. Yang 2 ini tadi disepilkan waktu-waktu ketika mungkin sebelum individual, sepilkan sebentar berdasarkan kemampuannya Ustaz. Yang 2 ini. Kalau misalnya jumlahnya 2 saja di antara 10, berarti kan nggak semua. Jadi tetap kita mengejarkan yang klasikal untuk yang 8 anak atau mungkin 7 anak, yang 3 ini dikejarkan sebelum bisa plasmen ulang, yang 2 ini dimaksimalkan berdasarkan kemampuannya Ustaz. Yang 2 atau 3. Jadi kita ada anak yang memang standar terus, ada 2 atau 3 anak yang memang kurang. Kalau memang nggak bisa di-replacekan, berarti dikasih sepil waktu berdasarkan kemampuannya Ustaz. Nah, yang kemudian yang kedua, ya komunikasi dengan Ustaz yang tadi sampaikan, dikomunikasikan dengan orang tua. Karena ini anak bukan lebih, kalau sekiranya bisa, mungkin anak bisa diberikan jam tambahan di rumahnya. Ada lembaga sekolah juga yang kemudian gurunya itu pagi atau siangnya anak ini didil ulang juga ada juga, ya kan? Jadi tergantung bagaimana treatment yang sekiranya bisa dilakukan, Ustaz. Karena memang kalau memang kemampuannya seperti itu, karena banyak faktor yang memang harus bisa cepat ya. Jadi memang paling tidak hal-hal itu yang bisa kita usahakan secara ikhtiar manusiawi. Kemudian makanya penting, maka kalau memungkinkan kan dimaksimalkan di placement test di awal Ustaz. Placement test awal dimaksimalkan walaupun kadang juga meleset ya, tapi dimaksimalkan sehingga paling tidak dalam satu kelompok itu yang kurang itu yang butuh waktu lebih
atau butuh deal khusus itu nggak terlalu banyak sehingga tidak terlalu membebani guru. Gitu. Tapi tetap nanti tadi gini dimaksimalkan yang bisa klasikal, yang sekiranya itu apa namanya memang berat, kalau bisa di placement test apa ditempatkan ulang, kalau tak bisa ya dimaksimalkan dasar kemampuan dia Ustaz. Dengan tidak mengorbankan yang standar bisa diajak klasikal. Gitu Ustaz. Kalau memang nanti ternyata antara 10 itu masing-masing berbeda gitu ya, berbeda, tetap ada klasikal untuk penguatan Ustadz. Materinya terpaksanya juga harus apa namanya satu-satu. Ini kondisi yang memang sudah tidak bisa diplasmenkan, nggak bisa. Kemudian jumlahnya setiap hari akhirnya berbeda semuanya. Dan ibaratnya sudah nggak ada peluang lagi yang dibikin standar. Maka terakhirnya adalah klasikalnya tetap ada untuk materi-materi yang secara urut untuk penguatan apa namanya kemampuan bacanya sama kejelasan suaranya nanti secara materi ya sedikit-sedikit kita ajarkan berdasarkan kemampuannya. Ini jelas cara yang terakhir yang memang sudah tidak bisa lagi digoyang-goyang seperti itu. Itu Ustaz Roland ya. Gitu gitu. Oke, terima kasih Sadah dan semuanya. Sadah Rani, saya izin pamit dulu nggih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ini rada terburu-buru di akhir karena juga materi berikutnya kayaknya sudah menunggu. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Amri, sehat-sehat. Salam untuk keluarga. Baik, Ustaz dan Ustazah semuanya, boleh sekarang di live room kembali ke ruang utama. Insya Allah di ruang utama kita akan ada standar isi insya Allah bersama Ustazah Ani. Silakan di live room ya Ustazah. Ada di pojok sebelah kiri. Nah, ditunggu di ruang utama. Recording in progress.